Langsung saja yang pertama yaitu momentum. Momentum adalah besaran vektor yang merupakan perkalian dari percepatan dan massa dari suatu partikel. Dalam ilmu fisika sendiri, momentum didefinisikan sebagai besaran yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Artinya besarnya momentum akan bergantung kepada massa dan kecepatan dari benda tersebut. Secara matematis, momentum dapat ditulis P sama dengan M kali V, di mana P merupakan momentum atau kilogram meter per sekon, M merupakan massa benda atau kilogram, dan V adalah kecepatan benda atau meter per sekon. Berdasarkan rumus tersebut, maka bisa diketahui bahwa momentum sebanding dengan kecepatan bendanya. Dengan demikian, arah momentum sama dengan arah kecepatannya, yaitu semakin besar kecepatan suatu benda, maka akan semakin besar pula momentum yang dihasilkan. Yang kedua yaitu impuls. Impuls merupakan hasil kali antara gaya rata-rata dan selang waktu gaya tersebut yang bekerja. Secara matematis, impuls dapat dituliskan I sama dengan F kali delta T, di mana I merupakan impuls, F adalah gaya atau newton, dan T sama dengan selang waktu atau sekon. Selanjutnya yaitu hubungan impuls dan momentum. Hubungan impuls dan momentum tidak terlepas dari hukum 2 Newton yang menyatakan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan perkalian massa dengan percepatannya. Hubungan impuls dan momentum juga dijelaskan pada teorema impuls dan momentum. Hubungan impuls dan momentum dijelaskan pada teorema impuls dan momentum yang menyatakan bahwa impuls yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum dari benda tersebut. Jadi, impuls yang dihasilkan oleh suatu peristiwa akan sama dari perubahan momentumnya. Jika dalam suatu peristiwa terjadi perubahan kecepatan suatu benda, maka akan terjadi pula perubahan momentumnya. Perubahan momentum itu akan sama dengan impuls yang bekerja. Ingat, momentum merupakan besaran vektor. Arah pergerakannya akan mempengaruhi besarnya impuls. Secara matematis, impuls dapat dituliskan I sama dengan delta P sama dengan P2 min P1, sehingga I sama dengan MV2 dikurang MV1, di mana I merupakan impuls, M adalah massa atau kilogram, F adalah gaya atau newton, V2 merupakan kecepatan akhir atau meter per sekon, dan V1 adalah kecepatan awal atau meter per sekon. Selanjutnya adalah hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa apabila tidak ada gaya luar, maka momentum total sistem benda adalah konstan atau tetap. Ini berarti total momentum sistem benda sebelum tumbukan selalu sama dengan total momentum sistem benda setelah tumbukan apabila tidak ada gaya luar yang bekerja. Secara matematis, hukum kekekalan momentum dapat dituliskan M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 pangkat 1 ditambah M2V2 pangkat 1. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan tumbukan. Tumbukan itu dibagi beberapa jenis. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna, merupakan suatu tumbukan. Tumbukan ini dikatakan bila jumlah tenaga kinetik benda-benda yang bertumbukan baik sebelum maupun sesudah itu adalah sama. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat menyaksikan pada gambar di atas.
Pada gambar ini dapat dijelaskan momentum awal total yaitu PAW sama dengan M1 V1 plus M2 V2 dengan tenaga kinetik awal total energi kinetik awal sama dengan M1 V1 kuadrat plus M2 V2 kuadrat. Total kedua benda itu setelah tumbukan adalah P akhir sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Dengan tenaga kinetik total setelah tumbukan yaitu energi kinetik akhir sama dengan M1 V1 aksen kuadrat plus M2 V2 aksen kuadrat. Sehingga berdasarkan hukum kekalahan momentum dapat disimpulkan bahwa P awal sama dengan P akhir dengan rumus M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen, atau dapat kita sederhanakan menjadi M1 dalam kurung V1 per min V1 aksen sama dengan M2 dalam kurung V2 aksen min V2 dengan nilai energi kinetik awal EK dengan penjabar rumus sebagai berikut pada slide. Sehingga pada persamaan dalam kotak merah kita peroleh bahwa V1 plus V1 aksen sama dengan V2 aksen plus V2 atau V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1 sama dengan min 1. Atau secara umum, perbandingan nilai koefisien restitusi atau E itu sama dengan min V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Sedangkan pada tumbukan lanting sempurna, koefisien restitusinya sama dengan 1. Tumbukan lanting sebagian. Setelah tumbukan, ada beberapa bagian energi mekanik yang berubah menjadi energi panas atau energi bunyi dan energi lainnya. Sehingga setelah tumbukan, ada energi yang dibebaskan. Hukum kekalahan energi mekanik tidak berlaku pada tumbukan. Ini dicirikan dengan harga elastisitas. Nilai koefisien restitusi lebih besar dari 0 kurang dari 1. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Setelah terjadi tumbukan, kedua benda melekat menjadi satu dan bergerak dengan kecepatan yang sama. Setelah tumbukan, kedua benda menyatu dengan harga koefisien restitusi sama dengan 0.